Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim, yang artinya Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Surat At-Takwir ayat 27 dan 28. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini Ramadan kedua, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir siang hari ini pada para bintang tamu. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, sudah hari kedua ya Ustazah. Semoga kita tetap sehat, Alhamdulillah. Diberi kekuatan sama Allah, Amin. Tambah iman, Masya Allah, tambah bersih juga hati ya ibu-ibu, Masya Allah. Apalagi podcast pada siang hari ini, Insya Allah nanti kita akan membacakan firman-firman Allah ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir hari ini ada Ustazah Ani Masani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Kiai. Ustazah Pondok Cabe yang sudah terkenal. Iya, benar. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Dan tamu berikutnya kita kedatangan Ibu Nurjanah. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah, ini orang istiqomah juga Ya, Pak Kiai. istiqomah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Dan tamu berikutnya kita kedatangan Ibu Nur Asia. Masya Allah. Terima kasih Ibu Nur. Ini orang istiqomah juga Pak Kiai. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakaknya adiknya Bu Yeti. Bukan. Oh, bukan. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Itu Atika. Itu Atika. Oh, itu Atika ya. Tapi mukanya mirip-mirip. Iya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Masya Allah. Tamu berikutnya kita kedatangan Ibu Nur Asia. Masya Allah. Terima kasih Ibu Nur. Ini orang istiqomah juga Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakaknya adiknya Bu Yeti. Bukan. Oh, bukan. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Itu Atika. Itu Atika. Oh, itu Atika ya. Tapi mukanya mirip-mirip. Iya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ibu Aminah atas kehadirannya. Dan seperti biasa podcast kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Hajamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aminah atas kehadirannya. Dan seperti biasa podcast kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Hajamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita di hari yang kedua bagi yang ngikutin keputusan pemerintah, di hari yang ketiga bagi yang mengikutin Muhammadiyah. Alhamdulillah dua-duanya adalah baik semua ya, dua-duanya baik semua, dua-duanya ya benar semua ya. Nah yang penting yang tidak benar siapa? Yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa nggak ada alasan ya. Kalau nggak berpuasa misalnya mens, nggak berpuasa karena musafir, dibolehkan oleh Allah, tertera di Quran. Ya, sakit tadi. Ya sakit itu bisa. Cuman kalau nggak ada alasan nggak berpuasa, nah itu masalah itu. Baik, jadi kita berada di Yayasan Hasanah Kebajikan. Hasanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD Hasanah Kebajikan. SD ini lagi berkembang-kembangnya benar nih. Sekarang nanti tahun akan datang akan buka kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Dan alhamdulillah itu sambutannya luar biasa. Ini sekarang muridnya 25 ya. 25 kelas yang bilingual saja. Kalau kelas biasa sudah tutup. Jadi SD ini sekarang lagi maju-majunya ini. Nah, kemudian lagi adalah MTS itu sekelas SMP. Ini sudah maju lebih dulu ini. Ya, maju lebih dulu, muridnya banyak. Dan kelas bilingualnya juga sudah lebih dulu juga. Nah, kemudian lembaga ketiga adalah sekolah SMK, sekolah kejuruannya. SMK itu juga adalah maju juga sekarang, alhamdulillah. Nah ini bersaing majunya ini. Dan yang lembaga keempat kelas sekolah aliyah, jadi madrasah aliyah MA itu juga sama dia maju juga ini. Nah dari lembaga ini mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini jadi menolong masa-masa pendidikan dibutuhkan oleh semua orang di masyarakat di sini dan sekitarnya dan dimanapun juga bisa. Kemudian lagi Hasanah Kebajikan itu membawahi boarding school, asrama. Jadi bagi anak yatim piatu nggak bayar dia, di sekolah nggak bayar, juga di ini nggak bayar. Tapi kalau yang ada orang tuanya dia di asrama gratis, tapi di sekolahnya bayar ya. Dan ada lagi kita lembaga tahfiz. Di sekolah itu ada tahfiz juga. Seperti anaknya Ustazah Aminah kan, tahfiz udah juz berapa ya? Sekarang lagi juz 29. Nah, juz 29. Jadi ini anak tahfiz, anak MTS tuh. Nah, kalau di sini juga ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Dan mereka bertahap kan, jadi misalnya sejuz setoran dulu, baru juz kedua, baru juz ketiga dan seterusnya. Dan di Hasanah Kebajikan juga ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu jual beli orang, beli ini. Jadi itu untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa siapa tahu nanti ada yang mau dagang, siapa tahu nanti ada yang mau jual beli bisnis gitu. Dan di Hasanah Kebajikan juga ada juga produksi roti. Tiap hari diproduksinya itu, termasuk Ramadan nih. Cuman kalau Ramadan ini rotinya diberikan, dibawa pulang. Tapi lebih besar ya? Iya. Lebih besar rotinya. Dan lebih ada rasanya Pak Jadi. Oh lebih ada rasanya aja? Karena bermacam-macam rasa. Oh gitu. Iya. Pisang, coklat. Oh alhamdulillah ya. Ada rasanya juga ya. Jadi nah ini untuk buka ya biasanya ya. Iya. Untuk buka, orang dapat untuk buka. Nah itu juga produksi tiap hari karena ngajinya tiap hari di sini. Alhamdulillah belum ada dimanapun juga orang ngaji tiap hari. Di sini ngajinya tiap hari. Luar biasa. Dan ngajinya Quran. Itu luar biasa. Biasanya ngaji seminggu sekali, ini ngajinya setiap hari. Kadang-kadang malah sebulan sekali ini, setiap hari. Dan alhamdulillah jemaahnya alhamdulillah nggak banyak juga, 400-an gitu. Alhamdulillah nggak banyak 400-an. Tiap hari 400-an, alhamdulillah itu. Pernah mencapai 500 Pak Kiai? Iya, pernah mencapai 500. Pernah 500. Ada acara doang lebih. Iya.
Ya benar. Kemarin lebih. Iya, waktu yang Luar lebih, biasa. 500 lebih. Nah, saya makin banyak jemaah itu makin senang, Alhamdulillah. Berkah Pak Kiai. makin berbahagia, makin banyak orang dorong doa, makin banyak orang Yang mengkaji juga. mengkaji juga Quran, sehingga makin banyak menolong orang untuk kan kita ini kan minaz zulumat ilan nur, dari gelap kita ajak orang itu kepada terang. Nah, selain itu juga Sana Kebajikan juga itu punya kebun singkong. Nah, kebun singkongnya itu sudah produksi juga alhamdulillah, dan juga punya perikanan alhamdulillah sudah produksi juga. Bukan untuk dijual, tapi untuk makan anak-anak. Kebun singkongnya untuk pengajian anak-anak, dan juga singkongnya juga lele juga untuk anak-anak juga. Alhamdulillah ada juga rumah singgah ini. Sini ada 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Jadi ahli surga artinya. Dan sini juga offline, online pengajian tiap hari. Di sini juga podcast. Di sini juga ada pelajaran anak-anak bahasa Inggris. Di sini juga ada TPA. Alhamdulillah berkah. Pokoknya di sini itu kan senang. Kalau di sini itu kadang-kadang kayak pantat tuh ada pakunya, kalau mana-mana itu seneng kayaknya bahagia. Betah Pak Kiai ya. Betah ya, betah. Apalagi kan sering sholat di sini kan dari tahajud orang subuh selalu sholat itu. Dan di sini juga yang saya rasakan orangnya ramah-ramah, baik-baik gitu. Tapi nanasnya baik Pak Kiai. Baik, kalau menurutnya baik. Ya meskipun adalah sedikit-sedikit yang ya itu sih biasa cobaan. Salah paham. Cobaan. Tapi kalau kita Normal sabar, lah, Pak ya Kiai, ya. normal di mana pun juga kan suka ada juga begitu. Tapi gak lama sebentar baik. Ya, Masya Allah. nggak lama dia pasti akan baik nanti. Alhamdulillah. Baik. Nah itulah pengenalan Hasanah Kebajikan. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Waduh, di hari kedua ini kita mau ngebahas apa saja? Coba tanya Pak Kiai gitu. Pak Kiai, Kita ngebahas kita ngebahas apa nih Ya. hari Pak ini? Kiai? Jadi kita akan membahas bahwa kemuliaan Ramadan. Masya Allah. Apa aja sih kemuliaan Ramadan itu? Ya pertama, kemuliaan Ramadan itu kan ada hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang puasa itu bikin sehat. Betul. Dan ternyata benar. Kita rasakan aja nanti. Setelah kita 3 hari kita puasa, itu rasanya ringan badannya. Lebih enteng, Pak Enteng, Kiai, benar ya? enteng, ringan gitu. Dan juga apa ya? Misalnya nih orang nggak puasa nih makan, kita nggak ada kepinginan. Iya. Meskipun dia makan depan kita, yang nggak enak itu yang makan aja. Kalau kita sih nggak. Kenapa? Sudah pasang niat dari Benar. malam Karena itu. sudah niat Iya, Pak Kiai, kuat ya. kayaknya kita. Nah, kemudian lagi ya banyak juga sih kemuliaan Ramadan itu. Ya, mari coba kita lihat di surat Al-Baqarah 183 184. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah 183 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah jadi orang Islam. Dan kita sudah jadi orang beriman. Orang beriman itu sholat sama infak, insya Allah sudah kita. Dan Allah wajibkan kita puasa sudah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jadi orang bertakwa. Karena takwa itu paling tinggi. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum.
sepaling-paling mulia orang di dunia ini adalah orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu paling mulia. Nah, kemudian di 184 tadi ayat tadi dikasih tahu bulan Ramadan itu syahrul Ramadan. Bukan ayyam ma'dudat, beberapa hari. Nah, saking maha pengasihnya Allah itu, misalnya ada orang yang sakit, ada orang musafir dalam bulan Ramadan, boleh dia nggak puasa, tapi dia puasa di bulan lain. Misalnya dia di bulan lain, dia juga sakit bulan lain, boleh juga dia nggak puasa, bayar fidyah. Coba, Allah itu maha baik. Pak Kiai, belum selesai ya? Belum. Tapi Allah katakan di ujung ayat itu, wa antasumu khairul lakum, puasa Ramadan itu tetap lebih baik kalau kamu tahu. Ya salah satunya tadi itu dengan hadis Nabi Muhammad, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Silakan. Mengapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia, Pak? Iya. Kenapa? Karena coba kita lihat di surat 2 185-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain ada Allah menghendaki kebahagiaan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberi kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, kenapa dikatakan Ramadan itu bulan mulia? Karena turun Quran. Karena Al-Quran itu kan Allah kasih tahu, innahu laqur'anun karim. Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Turunnya di mana? Bulan Ramadan. Makanya suka ada orang mengatakan juga syahrul Ramadan, atau ada juga mengatakan syahrul Quran. Bulan turunnya Quran. Nah, kalau seandainya turun Quran bukan awalnya bulan Ramadan, mungkin nggak seperti itu. Tapi karena turun Quran itu pada bulan Ramadan, ikut Ramadannya juga menjadi mulia. Di samping itu juga arti syahrun itu bulan, Ramadan itu pembakaran dosa. Jadi bulannya memang bulan supaya kita sehat, bulannya juga membakar dosa-dosa kita. Masya Allah. Artinya membakar tuh apa Pak Kiai? Menghapuskan semua kesalahan kita dengan kita puasa Pintu rahmat Ramadan. juga dibuka, Pak Kiai ya. Iya. Jadi bulan Ramadan itu sudah bulannya ngapusin dosa, turun Quran, pintu rahmatnya dibuka, dan kedua pintu rahmat dibuka, nanti ridho Allah udah pasti juga turun, dan izin Allah juga pasti turun. Bulan Ramadan. Nah, makanya bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang mulia. Nah, Quran yang diturunkan bulan Ramadan ini adalah alladzi unzila bihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga wabayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Apa maknanya? Penjelasan dari petunjuk itu misalnya begini. Allah ngasih tahu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, iman ini Allah jelaskan lagi di ayat yang lain. Nah, misalnya iman ini dijelasin nih, surat 8 ayatnya 2, 3 dan 4. Nah, ini kan namanya Quran, menerjemah Quran. Silakan Ibu Asia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya. Nah, jadi tadi kan Allah panggil, hai orang-orang yang beriman nih, orang beriman. Tapi orang beriman itu kayak apa? Dijelasin di ayat lain. Itu namanya Quran menterjemah Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi ayat tadi orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Orang-orang yang beriman itu dibacakan ayat Allah tambah imannya. Orang beriman itu adalah orang yang tawakal. Tapi apa sih actionnya orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah tambah imannya, orang tawakal itu apa actionnya? Actionnya Allah katakan ini dua ini. Kalau ini nggak ada dua ini nggak bisa orang disebut nama Allah gemetar hatinya. Misalnya dia dengar azan langsung dia, ayo kita sholat gitu. Kalau orang tidak ada dua ini. Kalau orang tidak ada dua ini juga, tak mungkin juga dia akan begitu ada orang ngaji dia nambah imannya. Kalau tidak ada dua ini juga dia kerjakan secara kontinu, tidak akan mungkin akan timbul tawakal. Nah, makanya dua ini Allah katakan apa? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah katakan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, Allah kasih tahu orang kalau sudah continue mengerjakan dua ini konsisten, continuing terus menerus nih dikerjakan ini, dapat hadiah lagi 4. Ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itulah orang yang benar beriman. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim, harkat derajatnya diangkat Allah. Yang ketiga, mau maghfiratun, diampuni Allah dosa-dosanya. Dia ngerjakan dua ini saja sudah diampuni dosanya. Dia juga sholat itu menghapus dosa. Jadi double nih. Sholat infak itu penghapus dosa, puasa Ramadannya juga penghapus dosa. Gimana nggak bersih dia? Satu lagi Allah katakan kalau orang mengerjakan dua ini, warizqum karim, rezekinya itu berkah. Berkah. Rezeki berkah itu apa? Rezeki kita makin banyak rezeki, makin apa? Makin dekat sama Allah. Makin banyak dapat rezeki kita, makin senang bersedekah. Makin banyak dapat rezeki kita, makin rendah hati. Tapi kalau orang tidak mengerjakan dua ini, makin banyak rezeki bisa makin sombong. Makin banyak rezeki makin angkuh, bisa makin banyak rezeki makin sama kanan kiri nggak mau teguran ya. Nah makanya kalau orang dua ini aja ada nih. Tapi dua ini jangan diragukan juga. Kalau diragukan nggak jadi dia berimannya adalah kabur, imannya kacau. Kenapa? Karena dalam surat 49 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi Allah katakan dijelaskan lagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Benar kan? Ya. Orang beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu. Berarti tidak ragu dengan perintah Allah, tidak ragu dengan contoh Rasul, dan juga dia tidak ragu juga berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya. Arti dengan hartanya itu berarti dengan apa? Zakat, infak, sedekahnya. Dengan dirinya itu apa? Dengan dirinya itu berarti dengan tahajudnya, dengan sabarnya, dengan membalas kejahatan kebaikannya,
dengan ilmunya, dengan tenaganya, nah itu dengan diri itu. Dia kerahkan semua untuk di jalan Allah. Itulah orang yang benar, kata Allah. Nah itulah makanya Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan dia juga furqan, pembeda yang baik dan yang salah, pembeda yang hak dengan yang batil. Jadi kalau orang itu misalnya ingin tahu salah benar itu ya baca Quran memang. Kalau nggak baca Quran nggak akan tahu. Pak Kiai, gimana sih biar kita itu mempertahankan keimanan kita seperti di bulan puasa, Pak Kiai? Kebanyakan orang tuh sebelum puasa biasa-biasa aja ibadahnya, tapi setelah puasa itu dia benar-benar istiqomah. Seperti benar-benar serius ibadahnya gitu. Untuk mempertahankan itu gimana, Pak Kiai? Ya, memang mempertahankan ibadah itu ngaji Quran. Karena ngaji itu membuat support kita. Jadi kita tuh dengan kita ngaji, kita disupport supaya kita ini terus menerus ngaji, ketemu lagi ayatnya, diingatkan gitu. Tapi ngajinya nggak asal baca Arabnya saja Pak Kiai ya? Iya, ngajinya mesti harus baca artinya. Ya kalau dia baca Arabnya saja, kita yakin namanya orang baca Quran pada berpahala. Orang baca Quran pastilah tenang gitu. Tapi mestinya dia lihat juga artinya. Kenapa? Dengan melihat artinya itu dia tahu apa sih maunya Allah nih. Misalnya kalau dia baca Arabnya saja, baca Arabnya, ya tidak tahu artinya, tidak merubah nanti. Dia tidak akan merubah sikap. Tadi ya Pak Kiai ya, di Al-Baqarah 183 Allah memanggil orang-orang beriman. Ternyata orang beriman itu bukan hanya puasa aja, tapi dia juga harus sedekah, dia juga harus sholat. Gitu, Pak Kiai. Ya. Kalau kita nggak baca artinya, selama ini kita nggak tahu Pak Kiai. Kan? Benar. Puasa aja nih gitu. Nah itu salah satu contoh ya. Nah makanya memang ngaji itu perlu dan artinya. Kalau dia ngaji Arabnya saja, ya itu tadi pahala sayang sebetulnya. Kan tujuan Allah itu sebetulnya dengan dia diturunkan Quran itu supaya orang dapat pelajaran. Kalau dia misalnya hanya Arabnya saja, nanti dia tidak dapat pelajaran. Makanya di surat 39 ya ayat 9 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Iya. Shadaqallahul-Azim. Jadi orang syirik nih, orang musyrik bergajul lah gitu. Tahu kan bergajul? Iya tahu. Bergajulan. Nah, dibandingkan dengan orang yang malam hari sholat malam, tahajud, dia baca Quran, dia bersedekah. Allah cuma bertanya, kata Allah apa? Yang mana tuh di antara dua itu yang lebih baik? Yang bisa jawab siapa? Yang orang ngaji. Kalau orang nggak ngaji, nggak bisa dia jawabnya. Mungkin dia jawabnya ya tadi itu yang syirik musyrik. Tapi orang ngaji nggak jawabnya itu loh, yang tiap malam tahajud, yang tiap malam ngaji. Ya. Kenapa? Karena dia ngaji.
Itu satu contohnya ya. Kita lihat lagi surat 13 ayatnya 19. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat 13 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi Allah katakan sama gak sih orang-orang yang nggak tahu sama sekali dengan orang yang tahu? Ya hanya orang yang berakal lah yang bisa jawabnya. Ya siapa yang orang berakal itu? Yaitu yang ngaji. Ngajinya di Nurun Al-Nur. Nah, ngajinya di Nurun Al-Nur ya. Tapi di samping Nurun Al-Nur yang offline, yang malam juga. Masya Allah. Nanti saya kirim linknya. Masya Allah. Dulunya sering ikut juga. Iya benar. Waktu sama Mbak Yuni kan ikut. Semua sekarang sendiri kok nggak ada yang temenin jadi. Masya Allah. Malah justru Kalau ada no Yuni saya mau. Malah justru dengan Nah, kita ada temannya ngaji, dia di ada Zoom ya, Pak temannya. Kiai ya. Ada temannya juga kalau dia nggak ngaji kan malah ngerecokin kan. Dia lagi serius-serius ngaji. Wah, ini, aduh. Mau ngantuk katanya. Masya Allah. Nah, jadi makanya sebetulnya memang ngaji Quran itu bikin kita cerdas. Apalagi kan kalau memang otaknya sudah cerdas. Ngaji terus makin cerdas. Makin cerdas, makin tanggap, makin apa ya? Makin aware sama orang. Makin aware sama orang, makin tidak mau nyakitin hati orang. Makin menjaga perasaan orang. Betul. Gimana supaya orang itu jangan tersinggung. Betul banget. Pokoknya kebaikan semua Pak Kiai ya. Insya Allah. Luar biasa. Semakin baik terus hidupnya. Nah, tapi jangan lupa, sebetulnya orang itu, misalnya dia ngomong kencang nih, tapi hatinya baik. Sebetulnya nggak apa-apa juga, asal dia ngomong kencang itu memang dari hati. Emang ininya kali. Misalnya Emang dia ngomong kencang, orang akan tersinggung. Masya Allah. Kenapa dari hatinya itu? Emang hatinya itu bukan untuk nyakitin hati orang. Benar. Kalau itu Binul ngomong. Karena emang ada suku tertentu emang Iya. ngomongnya kencang Pak Kiai ya. Iya, wataknya dia. Jadi kalau ngomong Stylenya begitu. itu baik. Dia itu nggak ada niat misalnya untuk jelekin orang, ngapain orang nggak. Ya cuma dari hatinya. Ya itu. Sudah bawaan. Bawaannya. Bawaan dari lahir. Jadi ada yang cocok sama ustazah tuh. Masya Allah. Cocok banget tuh. Bawel-bawel gitu kangenin Pak Kiai. Oh, Masya Allah. Bawelnya bawel baik ya karena Ya, saja bawel ya. baik. Masya Allah. Nah, balik lagi ke puasa Ramadan tadi. Makanya jangan juga kita sia-siakan puasa Ramadan itu. Karena di ayat 186-nya, kan itu kan beruntun tuh. 183, 184, 185, 186. Dia akan beruntun tuh. Silakan Ustazah. Ini nggak bisa dilanjutin hanya ini lagi. Nah, Baik, terima nomornya. kasih Langsung ke Ustazah. bawah kan nomor itu. Tadi kan ganti ini. Oh, ganti Ganti itu. surah. Saya akan baca surat Al-Baqarah 186. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, Padamu Muhammad. Ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Nah, jadi yang nawarkan mintalah kepadaku itu Allah sendiri. Bukannya Nabi Muhammad, Allah sendiri. Jadi Allah katakan, apabila wahai Muhammad ada orang menanyakan aku tentang aku, bilang aku itu dekat. Gitu.
apabila ada orang yang minta sesuatu kepadaku, yang puasa Ramadan ini akan kukabulkan. Itu janji Allah itu. Hanya mintalah kita apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Mumpung nih bulan Ramadan nih. Syaratnya coba, ringan aja syaratnya kan. Maka Allah katakan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada orang yang minta kepadaku, niscaya aku kabulin. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Syaratnya simpel, penuhi ketentuanku, beriman betul-betul padaku, sudah. Jadi ini tawaran yang menakjubkan sekali kok. Jadi kalau kita misalnya minta kepada Allah itu lama, kayak saya sholat Jumat tadi lama tuh 10 menit lebih tuh, minta ini ya Allah. Kenapa? Saya minta lama di sujud terakhirnya, ya karena bulan Ramadan. Kesempatan bulan Ramadan, hari Jumat bulan Ramadan. Nah, kesempatan aja doainnya. Sebut lagi doanya, sebut lagi ya Allah, mudah-mudahan begini ya Allah, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan rahmatmu turun, ridhomu turun, izinmu turun dengan keredoanmu. Jadi kita itu minta kepada Allah itu dengan mulus, halus, ya Allah, dengan hati Allah. Nah, bulan Ramadan, hari Jumat, bodoh, disujud lagi, sujud terakhir, dan sebelum itu sebelum salam juga, sebelum salam, jadi kita baca innaka hamidum majid, doa lagi nih, karena itu bahasa Indonesia, maka nggak bisa disebutkan, diucapkan kan. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena bukan di sini aja Allah nawarkan itu. Coba lihat surat 40 ayatnya 60. Silakan Ibu Muaminah. Silakan Ibu Muaminah. Baik, saya baca surat 40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu di sini. Allah berfirman, mintalah kepadaku. Nah, yang suruh minta itu siapa? Allah langsung kan? Ud'uni astajib lakum. Malah Allah ancam nih, kalau seandainya ada orang nih tidak minta kepadaku, maka Allah katakan azab Allah sudah disediakan di tempat neraka yang menghinakan. Masya Allah. Berarti wajib kita minta itu. Wajib kita minta, apalagi memang kita ada permintaan kepada Allah. Bukan saja itu. Coba lihat di surat 7. Ayatnya 55 dan 56. Surat 7 Al-A'raf ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya
rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallah. Nah, jadi memang Allah ajarkan caranya sholat, cara minta pun dengan lemah lembut, dengan halus. Minta, ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rahman Rahim, penuhilah keinginanku ya Allah, berikanlah keinginanku yang suci ini ya Allah. Dan ingat Allah kan rahmat Allah itu turun kepada orang yang banyak berbuat baik. Nah, arti rahmat Allah akan turun kepada orang yang banyak berbuat baik itu, yaitu seperti dicontohkan oleh Nabi Musa itu. Setelah dia nolong dua wanita yang ngasih minum, karena dia tidak bisa ngasih minum karena terhalang oleh yang gede-gede itu, terus dia bantu lady first, wanita duluan. Akhirnya nggak ada yang berani dengan Musa. Dia kasih minum, udah dia duduk lagi di tempat duduknya tadi, dia membaca doa. Fasaqo lahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah dia habis ngasih minum kepada dua wanita itu, dia berdoa, ya Allah, aku ini butuh betul rahmat-Mu yang telah Kau turunkan. Aku butuh sekali ya Allah. Apa yang terjadi coba? Akhirnya Nabi Musa dipanggil oleh dua wanita tadi atas suruhan bapaknya. Nah, bapaknya Nabi Syuaib. Bapaknya Nabi Syuaib katanya, saya akan kamu tenang aja di sini, kamu jangan mana-mana, aku tanggung jawab, makan, minum, istirahat, dan aku punya niat ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku. Ya, Nabi Musa sangat senang sekali, sangat senang, dan juga dapat pekerjaan lagi dia dengan dia menggembala kambing. Jadi doa ini berarti satu, supaya kalau orang ingin dapat pasangan juga nih sebenarnya. Dua, berarti doa ini supaya orang dapat rezeki juga. Jadi satu pasangan, satu rezeki. Fasaqolahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dua, berarti ini dua ini nih. Fungsi dua ini. Nah, Bu Haji bagus tuh. Biar aku baca Pak, biar rumahku cepat laku. Beda lagi. Dijual. Iya. Kesaran sendirian. Iya benar. Bacalah doa itu kan. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa jadi memang puasa itu mulia itu karena Quran turun pada bulan Ramadan. Nah, dengan Quran turun pada bulan Ramadan, sehingga kita lihat kita sendiri aja Masya Allah senang kok. Masuk ke Ramadan itu senang. Iya, kayaknya Ibadah terus. masjid sana sini penuh. Oh, ya Allah. Apalagi seminggu. Penuh berkah. Iya, benar berkah, apalagi seminggu pertama itu. Kalau udah 8 hari, 9 hari biasanya udah mulai Penuhnya udah di mall, Pak Kiai. Ada mudik juga. Bukber kan, Iya. tujuan. Bisa juga ada yang sudah mudik juga anggota Kalau jemaah. yang seminggu baru sepi tinggal sesap doang. Iya, betul. Pintar, Kiai. terakhirnya banyak lagi. Bulan Ramadan itu selalu identik dengan menahan hawa nafsu gitu. Menawan hawa nafsu gitu. Nafsu yang bagaimana sih Pak Kiai? Bukankah kita memang dianugerahkan sama Allah juga punya hawa nafsu Pak Kiai? Kan sebetulnya hawa nafsu itu jangan dibuang. Arti nafsu itu keinginan. Keinginan. Yang penting keinginannya ini diarahkan. Diarahkan pada keinginan yang baik, keinginan yang mulia kan. Makanya kan kenapa di surat 12 ya. Surat 12 itu Nabi Yusuf itu kan ada nafsu juga dia. Tapi dia nafsunya itu nafsu yang dirahmati Allah. Silakan baca Ibu Nurjana. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi rahmat itu luar biasa. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah itu dia diarahkan kepada tujuannya baik, keinginannya suci. Nah, seperti misalnya Nabi Musa kan, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan dia dituduh oleh ibunya bahwa dia sebetulnya kan. Nah, kata sebenarnya Nabi Yusuf itu dia mengatakan sebenarnya aku juga ada nafsu itu, cuma nafsu itu diberi rahmat oleh Allah, jadi diarahkan oleh Allah nafsu itu. Nah, berarti kalau orang misalnya nggak punya nafsu, jangan. Nggak ada nafsu. Nanti nggak ada keinginan. Nggak mau mandi, nggak mau makan. Iya. Kan nafsu itu keinginan. Makanya sebenarnya kita berpuasa itu nafsunya bukan dihilangkan, Menahan nafsu. tapi intinya. ditahan ke arah kepada yang baik. Kalau dihilangkan sekali jangan. Nanti nggak ada keinginan makan, nggak ada keinginan ini. Arti nafsu itu kan keinginan ini. Nah, kita arahkan keinginan ini kepada yang baik gitu. Nah, itulah nafsu yang kita tahan pada bulan suci Ramadan ini. Berarti nafsu itu ada dua ya Pak? Ada dua. Satu yang nafsu yang dirahmati Allah, satu nafsu yang tidak dirahmati Allah. Betul. Jadi kalau nafsu dapat rahmat Allah Yang baik. dan baik, tapi kalau nafsu yang ada, kalau para ulama nyebutnya ada nafsu lawama, ada nafsu apa gitu. Tapi yang paling bagus nafsu rahmat Allah mutmainah itu. Nah, kalau orang dapat nafsu mutmainah itu, itulah di surat 89 ayatnya 27. Mungkin nama mutmainah dia mungkin dari situ kali ya. Mu'aminah. Oh, mu'aminah ya. Sebenarnya sih mukminah namanya. Mukminah. Oh, mukminah. Kamu takutnya darah tinggi deh. Mukanya merah. Nah kan jadi Matanya juga merah. Kepala kram sebelah. Kepalanya kram sebelah. Bekam aja Ayat Say. berapa? Bekam. Bekam bener, Iya bekam. bekam. Kan tempat kita itu Pak Kiai. Di mana? Kemarin saya baru bekam di situ. Udah bekam Bulinya aja. bisa nih istri Kepala. Pak Ali. Jangan yang ini aja yang itu kan udah. Yang sudah ahli. Karena Iya, kepala. bener. Apa ya baca? Saya udah ngomong juga. Kan saya Tadinya pernah. darah tinggi, aku ngeliat mata kamu merah. Nanti dulu. Oh iya. Ah, Masya Allah sebelum kita balik selesaikan lagi. dulu. Apa ya baca? Ya. Silakan Ustazah Ani, Mas Ani. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Nah ini nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang dapat rahmat Allah. Tapi kalau nafsu yang lawama atau nafsu yang lain yang nggak dapat rahmat Allah, ya dia nggak mengarahkan ke sana. Nah, makanya kita puasa Ramadan supaya kita mengarahkan ini yang dapat panggilan dengan ayat ini. Yang indah benar kan? Allah manggil auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang diridhoi Allah. Allah ridho, dia juga ridho, masyaallah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jannati. Nah, masya Allah. Nah, makanya kita mesti cari ini nafsu yang apa namanya mutmainnah ini. Jadi nafsu mutmainah itu Pak yang selalu membawa ketenangan. Iya, membawa ketenangan hidup, membawa kebaikan-kebaikan, ngajakin kebaikan itu namanya
nafsu yang mutmainnah. Maksudnya seperti keinginan ingin menikah gitu Pak Kiai ya. Ya, Ingin baik. Kan menuju ketenangan gitu. iya itu. Ingin menikah, Salah satu menuju tujuannya. ketenangan, jual rumah, kebesaran rumahnya supaya bisa nikah lagi dengan ya yang kecil-kecilan lah, gitu-gitu. Nah itu kan niat baik tuh. Iya. Nah, itu. Tapi ada hadis Nabi yang katanya ya Nabi setelah perang ini ada perang yang lebih besar yaitu perang hawa nafsu. Ya, Artinya kita melawan hawa nafsu itu seperti perang gitu Pak. ya Kiai. memang perang melawan hawa nafsu. Banyak kata Nabi, perang ini yang 300 melawan 1000 ini masih perang kecil. Masya Allah. Tapi ada lagi perang lebih bagus lagi, perang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya tentang kemuliaan di bulan Ramadan. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan kita menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk para penonton podcast kita. Masya Allah. Semoga Menambah keimanan ya Betul, saja ya, betul, Masya Allah. Ustazah. Menambah pengetahuan juga di Betul, bulan Ramadan betul. ini, Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih para bintang tamu atas kedatangannya. Semoga kajian kita ini, podcast kita hari ini, Masya Allah membawa tambah keimanan kita, menambah kekebalan iman kita ya Pak Kiai. Ya, amin. Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, semoga keimanan kita tetap seperti saat bulan Ramadan. Ya, Baik, baik. Masya Allah. Baik, saya akan membacakan surat Al-Bainah, surat 98 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Pak Kiai selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa-doa Pak Kiai di Amin. Mekah, Madinah maupun di Indonesia diijabah sama Allah, Amin, ya Allah. dimudahkan Allah, dan Yayasan Hazanah Kebajikan Pak Kiai semoga program-programnya Amin. berjalan dengan lancar. Amin. Semoga Allah kirim donatur yang istiqomah, Amin. dan kita semua semoga di Ramadan ini menambah iman kita, dan Pak Amin. Kiai semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. dari gangguan jin, iblis, orang kafir, orang musyrik ataupun orang yang punya keinginan yang tidak baik untuk Pak Kiai. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Amin. jangan lupa Ustazah Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.